Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sistem dan informasi. Apa itu sih sistem? Sistem menurut Gordon B. Davis yaitu seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Kemudian menurut Raymond McLeod yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu apa saja karakteristik sistem? Karakter sistem ada beberapa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen atau komponen. Hal yang paling mempengaruhi sistem menurut kami adalah komponen sistem. Mengapa demikian? Karena keberhasilan suatu sistem tergantung dari kelengkapan komponen-komponen dan seberapa mampu komponen-komponen tersebut bekerja sama. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila dalam suatu sistem terdapat komponen yang tidak berjalan. Tentu saja sistem tersebut tidak akan berjalan mulus, bahkan ada yang mengakibatkan kegagalan sistem. Yang nomor 2 yaitu lingkungan luar, environment. Beberapa hal yang dapat kami catat mengenai lingkungan luar sistem yakni merupakan elemen-elemen yang berada di luar batasan sistem. Dalam arti elemen-elemen luar dapat masuk dan mempengaruhi sistem. Tentunya hal ini berdampak bagi kelangsungan sistem. Ada yang berdampak baik dan ada yang berdampak negatif. Yang ketiga, batasan atau boundary. Boundary sistem merupakan batasan sistem di mana batasan tersebut menjadi sekat antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Dengan demikian, boundary dikatakan pula sebagai ruang lingkup. Dengan tidak adanya batasan, maka akan sangat sulit untuk menjelaskan suatu sistem. Batasan-batasan yang dimaksud yakni batasan dari tujuan yang akan dicapai. Maka dikatakan dengan tidak adanya batasan suatu sistem akan mengakibatkan ketidakjelasan tujuan suatu sistem. Selanjutnya nomor 4 yaitu interface system. Interface system atau sering disebut penghubung sistem. Interface merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Dalam sebuah sistem tentunya terdapat komponen-komponen yang saling berintegrasi. Disinilah peran penghubung sistem tersebut. Misalkan, pada sebuah sistem hardware di mana komputer dan CPU tidak akan berjalan tanpa adanya sebuah penghubung di antara keduanya. Katakanlah kabel sebagai penghubung kedua komponen hardware tersebut. Kemudian nomor 5, input atau bisa disebut masukan. Seperti yang sudah sering dipelajari, masukan atau input ini dimaksudkan segala sesuatu yang dimasukkan dalam keadaan mentah atau belum terproses. Untuk mempermudah memahami tentang memasukkan sistem, input sistem sendiri dibagi menjadi dua, yakni maintenance input, masukan perawatan. Energi yang dimasukkan dapat mengoperasikan sistem tersebut. Misalkan, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasi sistem. Yang kedua yakni signal input, yakni pemrosesan energi agar didapat keluarnya semisal sebuah data yang akan dikelola menjadi sebuah informasi. Lanjut, yang keenam, proses. Dalam proses sistem inilah input yang tadinya berupa bahan mentah menjadi sebuah output yang bermanfaat. Suatu sistem produk akan mengolah masukan berupa bahan menjadi keluaran barang jadi. Selanjutnya nomor 7. Keluaran sistem atau output sistem merupakan hasil dari input yang telah diproses demikian rupa sehingga menghasilkan sebuah produk atau sebuah keluaran yang berguna. Nomor 8. Sasaran atau tujuan. Bisa dibilang goal.
Dikatakan sebelumnya bahwa komponen sistem merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu proses. Jika komponen merupakan hal yang paling penting, maka penentuan goal atau tujuan dan sasaran objektif merupakan hal paling utama. Mengapa demikian? Karena seseorang tidak akan bisa menentukan komponen-komponen apa saja yang digabungkan jika belum memiliki suatu tujuan yang jelas. Lanjut ke klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan pemikiran maupun ide-ide yang tidak tampak secara fisik, semisal sistem teologi. Sedangkan sistem fisik yakni sistem yang dapat diterka oleh panca indera kita. Tentu saja sangat banyak contohnya pada sistem yang satu ini, semisal sistem komputer. Lanjut yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat oleh manusia, semisal sistem revolusi bumi. Adapun sistem buatan manusia tentu saja sistem yang dirancang oleh manusia, misalkan sistem informasi. Lanjut yang ketiga, sistem probabilistik dan sistem deterministik. Sistem probabilistik yaitu sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya sistem serapan hara. Lalu sistem deterministik, sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya sistem komputer. Lalu yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Lalu sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya, sistem menerima masukan yang diketahui bersifat acak, gangguan. Contoh, sistem perusahaan dagang ataupun sistem tanah. Lanjut ya ke konsep dasar informasi. Data di sini bisa berupa kumpulan angka, kumpulan fakta, kumpulan huruf, ataupun berbagai data yang belum diolah. Ketika data itu diolah, itu akan menghasilkan sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi kita. Lalu, kualitas informasi. Kualitas informasi yang baik dan benar harus memiliki kriteria seperti berikut. Yang pertama, akurat. Informasi dapat dikatakan akurat apabila dapat memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, relevan. Yang dimaksud relevan ini berarti sebuah informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, tergantung porsinya masing-masing. Lalu yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu itu berarti sebuah informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan tersebut terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk semuanya. Lalu ini sebagai contoh, kita analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Yang pertama, komponen. Di dalam komponen tersebut terdapat dokter, pasien, administrasi, apoteker, petugas, dan lain-lainnya. Yang kedua, lingkungan luar. Di dalam lingkungan luar ini ada apoteker, pihak penjamin. Yang ketiga, batasan. Di dalam batasan ini terdapat pembayaran tunai atau cash, status rawat yaitu yang berstatus rawat jalan ataupun rawat inap. Yang keempat, interface. Pendaftaran, kartu pasien, kartu rekam medik. Yang kelima, input. Di dalam input ini terdapat kartu pasien, kartu rekam medik. Yang keenam, proses.
proses ini sendiri yaitu melakukan proses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Kemudian output. Output ini berupa resep, kwitansi, laporan pasien, ataupun laporan pembayaran. Kedelapan, goal. Agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik, dalam hal ini informasi harus akurat dan cepat.